itulah pengecutnya Joko Widodo. Bayangkan, dia saat itu masih presiden saja sudah takut menunjukkan ijazahnya. Apalagi ketika dia sudah tidak jadi presiden, dan apalagi nanti Kapolrinya sudah diganti. Siapa lah yang membackup kau, Jokowi? Ya gak penting adu ijazah, yang penting adu skill. Nah sekarang kita mau lihat nih, skill untuk membuka lapangan kerja 10 juta, dilanjutin lagi membuka lapangan kerja 15 juta. Mana ini skill membuka lapangan kerjanya ini? Sudah mulai rame ya bahwasanya Pak Prabowo akan mengganti Kapolri. Nah sebenarnya hal ini ditunggu-tunggu oleh banyak juga dari rakyat Indonesia ya, yang dimana meminta untuk Pak Prabowo segera mengganti Kapolrinya gitu ya. Nah teman-teman semua, di sini Bang Rismond Sianipar juga ya mengatakan gitu bahwasanya akan kemana lagi nanti Pak Jokowi ketika Pak Prabowo sudah mengganti Kapolrinya gitu. Dan hal ini juga yang diminta oleh Bang Rismond Sianipar ya. Jadi nanti akhirnya kepolisian tidak lagi di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Gitu kurang lebihnya. Kalau yang sebelumnya kan ijazah dari Dian Sandi Utama, yaitu kader dari PSI. Walaupun kader dari PSI ini belakangan sesudah ada jumpa pers itu kan dia juga menemui Pak Jokowi di Solo. Kemudian dia ketika keluar dia ditanyai, dia mengklaim bahwa dia minta maaf karena sudah mengupload itu, dan ternyata ada konfirmasi dari Pak Jokowi bahwa yang diupload oleh Dian Sandi Utama tersebut adalah asli, sesuai. Jadi dia nggak marah, Pak Jokowi nggak marah. Jadi kalau seandainya selama ini dari buzzer itu seringkali mereka mencela Roy Suryo dan juga Rismond Sianipar, saya lihat juga dalam diskusi-diskusi di televisi, pendukung dari Pak Jokowi, wakil dari Projo itu kan mengatakan, tapi Anda melihat apa yang ditampilkan yang ada di media sosial. Ya di media sosial itu sudah dikonfirmasi dari orangnya Pak Jokowi. Kader PSI kan orangnya Pak Jokowi. Kalau seandainya tidak terkonfirmasi akan dimarahi oleh Kaisang. Itu pasti begitu kan. Kalau Bareskrim orangnya siapa? Orang Pak Listio Sigit. Iya, betul. Iya, jadi Bareskrim di bawahnya Pak Sigit ya, Pak Listio Sigit gitu. Nah, Pak Listio Sigit juga siapa? dia dikenal sebagai geng Solo begitu selama ini begitu. Ijazah sudah ada yang ngurus ya, mau di pengadilan atau kemana ya. Yang kita masih pikir itu, Kak Lai itu kan bilang tuh ya, gak penting adu ijazah, yang penting adu skill. Nah sekarang kita mau lihat nih, skill untuk membuka lapangan kerja 10 juta, dilanjutin lagi membuka lapangan kerja 15 juta. Mana ini skill membuka lapangan kerjanya ini? Mereka menuntut, tunjukkan Joko Widodo ijazah SD, SMP, SMA, kuliah termasuk nggak ya untuk dihadirkan di persidangan. Tetapi sampai persidangan selesai, vonis dijatuhkan, ijazah asli Joko Widodo tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan. Itulah pengecutnya Joko Widodo. Bayangkan, dia saat itu masih presiden saja sudah takut menunjukkan ijazahnya. Apalagi ketika dia sudah tidak jadi presiden, dan apalagi nanti Kapolrinya sudah diganti. Siapa lah yang membackup kau, Jokowi? Kan begitu. Pada saat Anda menjadi presiden, itu pun tidak berani menunjukkan, membawa ijazahmu di pengadilan ya, atau lewat pengacaramu saat itu. Siapa itu? Kantor Otto Hasibuan, ya kan? Nah, nggak berani kau masih presiden, nggak berani ya. Apalagi sekarang sudah nggak jadi presiden, ya kan? Nggak bisa lagi kau atur nanti penggantinya Listio Sigit Prabowo kan? Bayangkan ya, itulah ya. Dua anak bangsa ya, Bambang Tri dan Gus Nur divonis penjara hanya karena mereka menuntut ya Jokowi ijazahnya itu ditunjukkan kepada publik. Karena apa? Karena Anda sebagai presiden, wajar rakyat mempertanyakan. Kalau Anda nggak berani menunjukkan ke pengetu, kenapa kedua anak manusia ini Anda hukum? Ya, lihat dengan sistem hukum yang sangat sesat, hakim harusnya sebelum memutuskan hukuman kepada kedua anak bangsa tersebut, ya, yang merampas kebebasannya, Bambang Tri dan Gus Nur, harusnya hakim harus menghadirkan ijazah asli Jokowi yang dituntut itu, yang dituduh palsu itu. Ini enggak, hakim, entah hakim apalah saat itu, berani memutuskan Gus Nur dan Bambang Tri divonis 6 tahun. Tetapi ijazah Jokowi
SD, SMP, SMA tidak dihadirkan. Ini kan Pak Prabowo hanya ada di Konoha. Hanya ada di Konoha sistem hukum kotor seperti ini. Tiap hari yang ketemu Pak Jokowi ngantri. Mbak, waktu Pak Jokowi, Mbak? Ya, Oh, iya. Dari mana, Mbak? kan baru. Orang ormas-ormas yang kasih izin tambang kok nggak kelihatan tampil mendukung Pak Jokowi atau membela Pak Jokowi terhadap kasus ijazah palsu ini. Kemana itu gubernur-gubernur, bupati yang dulu di-endorse oleh Pak Jokowi? Kemana suara anggota dewan? Ya sebetulnya mereka ingin membela, ingin membantu Pak Jokowi dalam rangka membela tuduhan ijazah palsu ini. Akan tetapi mereka ini nggak punya amunisi, nggak punya senjata, nggak punya pendukung untuk membantu meyakinkan orang bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli. Kelihatannya mereka nggak punya. Jadi yang sekarang ini tampil yaitu orang projo, lawyernya, kemudian ya seperti Pak Ngabalin, kemudian ada Ibu Irma Suryani itu. Itu pun mereka tidak mengeluarkan bukti-bukti, mereka hanya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini orang soleh seperti yang dibilang Pak Ngabalin. Ya semua pemimpin kita juga soleh insya Allah. Tapi kan pemimpin-pemimpin kita itu tidak memanipulasi biodata gitu. Bu Suryani dia tidak mengeluarkan fakta apa-apa kecuali mengolok-olok Roy Suryo dengan panci. Dan lawyernya ataupun pembela orang projo itu hanya berpegang kepada satu kalimat. Kalian yang menuduh, kalian yang harus membuktikan. Emang buta apa? Mereka kan setiap hari ngelihat itu. Timnya Pak Roy Suryo itu memberikan bukti-bukti. Rismon itu memberikan bukti-bukti, fakta-fakta, hasil analisa bahwa ijazah yang ditampilkan itu palsu. Ya. Kemudian ada lagi muncul ternyata cuman waktu daftar HER itu sarjana muda, waktu wisuda dan banyak lagi. Itu kan fakta-fakta, bukti-bukti. Justru sebaliknya sekarang kalianlah yang harus membuktikan kalau memang punya ijazah asli mana, perlihatkan aja. Nah, makin panik beliau ini.